Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya pada hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat, bahagia, dan selalu semangat untuk belajar. Oke, pada hari ini kita akan mempelajari tentang pewarisan sifat. Gimana? Udah siap untuk belajar belum? Sebelum dimulai, kita buka dulu dengan doa. Nah, kira-kira apa sih yang diwariskan? Nah, ternyata bukan hanya harta yang dapat diwariskan, tapi sifat juga dapat diwariskan. Nah, sifat seperti apa sih yang dapat diwariskan? Apakah sifat yang rajin, jujur, terus pantang menyerah, atau apa nih? Nah, teman-teman, kira-kira kamu miripnya sama siapa sih? Sama ibu kamu atau ayah kamu? Begini teman-teman, sifat dalam kategori adalah ciri fisik, yaitu warna kulit, bentuk rambut, bentuk hidung, bentuk mata, ataukah matanya bulat atau matanya sipit, terus bentuk wajahnya seperti apa, dan ciri fisik lainnya. Nah, ciri-ciri ini diwariskan dari orang tua melalui materi genetik. Nah, apa ya kira-kira materi genetiknya? Molekul yang berperan dalam materi genetik adalah asam nukleat. Asam nukleatnya ada dua, yaitu DNA dan RNA. Jadi, yang berperan dalam materi genetik adalah DNA atau deoksiribonukleik acid dan RNA ribonukleik acid. Nah, kemudian kalau teman-teman pasti udah sering nih dengar yang namanya gen. Oke. Apa itu gen? Gen sendiri adalah unit dari DNA yang menentukan ciri setiap makhluk hidup. Jadi, gen ini adalah bagian dari DNA itu sendiri. Kemudian ada lagi yang namanya kromosom. Ini juga mungkin pernah didengar ya. Apa itu kromosom? Kromosom ini adalah struktur seperti pita di DNA yang membawa gen dan transfer informasi genetik. Nah, seperti apa sih DNA, gen, dan kromosom itu sendiri? Jadi, ini adalah DNA. DNA itu bentuknya double helix. Kemudian yang seperti huruf X ini adalah kromosom. Nah, di dalam DNA ini ada yang namanya gen. Jadi, misalkan gen warna kulit, warna mata, bentuk rambut, keriting atau lurus, adanya itu di sini. Oke, kita lanjutkan. Sebelum kita lebih dalam ke pewarisan sifat, akan lebih baiknya kita mengenal istilah-istilah yang akan sering digunakan dalam pewarisan sifat itu sendiri. Jadi yang pertama adalah parental atau dilambangkan dengan huruf P. Parental arti dari bahasa Inggris parent yang berarti induk atau orang tua. Nah, kalau ada yang namanya orang tua, pasti ada yang namanya anaknya ya. Anaknya di sini disebut filial atau dilambangkan dengan huruf F yang merupakan keturunan hasil dari persilangan orang tua. Nah, misalkan seperti ini. Kalau ini adalah parental, dilambangkan dengan huruf P dengan jenis kelamin laki-laki. Kemudian, yang ini adalah parental dengan alat jenis kelamin perempuan. Kemudian disilangkan, maka akan dihasilkan keturunan pertama yang dilambangkan dengan F1. Jadi, keturunan pertama dilambangkannya dengan F1 berbeda dengan anak pertama dan anak kedua, beda ya. Jadi yang namanya keturunan pertama ini adalah misalkan bagian dari keturunan pertama kalau ayah dan ibu kamu. Berarti keturunan pertamanya adalah kamu, kakak kamu, adik kamu, dan saudara-saudara kandung kamu. Nah, ketika F1 disilangkan lagi dengan F1 lainnya, maka akan dihasilkan keturunan kedua yang kita lambangkan dengan F2. Jadi kalau kita ibaratkan, ini adalah kakek dan nenekmu. Kemudian ini adalah ayah dan ibumu, dan ini adalah cucu-cucu mereka. Jadi, ini keturunan pertama yang disebutnya F1, dan ini adalah keturunan kedua yang dilambangkan dengan F2. Oke, kita lanjut. Ya, kemudian ada yang namanya fenotip. Fenotip ini adalah sifat yang dapat teramati. Contohnya misalkan kamu melihat mawar warna merah. Warna merah di sini merupakan sifat dari fenotip itu sendiri. Kemudian rambut keriting, keriting di sini adalah fenotipnya. Mata sipit, apel manis, sipit dan manis di sini adalah sifat fenotip. Kalau mawar, rambut ini kan subjeknya. Jadi, sifat yang menyatakan si subjek inilah yang dikatakan dengan fenotip. Selanjutnya adalah genotip. Genotip adalah sifat dasar yang tidak tampak. Ini dilambangkan dengan sepasang atau lambang huruf, di mana satu huruf mewakili satu sifat dominan. Contohnya misalkan M besar,
A besar, A kecil. Untuk genotip, karena ini lambang huruf, kamu juga harus membaca huruf besar dan huruf kecilnya. Jadi misalkan ini. Nggak boleh dibaca MM, AA, atau BB. Jadi kita harus membacanya sesuai dengan huruf besar, huruf kecilnya. Jadi ini M besar, A besar, A kecil, dan B kecil, B kecil. Nah, ini contoh misalkan penotipnya tadi mawar. Ada warna merah, ada warna putih, dan ada warna-warna lainnya. Dalam mawar ini yang kita sebut dengan penotip. Atau kalau di manusia misalkan rambut keriting, hidung mancung, mata besar, dagunya runcing. Nah, itu juga merupakan bagian dari penotip atau sifat yang dapat teramati secara kasat mata. Oke, kita lanjutkan lagi. Selanjutnya ada yang disebut dengan dominan. Jadi, dominan adalah sifat suatu gen yang menutupi sifat lain dalam suatu persilangan. Karena saking dominannya, dia menutupi sifat, dikatakan dominan, jadi dia menutupi sifat yang lain. Dominan ini dilambangkan dengan huruf besar. Kemudian lawannya dominan adalah resesif. Resesif ini adalah sifat suatu gen yang ditutupi oleh sifat lain, di mana sifat lain di sini adalah sifat dominan, sehingga tidak tampak pada keturunannya. Jadi kalau mawar merah tadi namanya dominan, yang ditutupi warna putih adalah resesif, sehingga tidak tampak pada keturunannya. Ini resesif ini dilambangkan dengan huruf kecil. Contohnya misalnya dominan. Karena dilambangkan huruf besar, maka di sini kita tulis M besar, M besar. MM ini menandakan bunga berwarna merah. Jadi pada bunga warna merah itu lebih dominan, jadi maka dituliskan dengan lambang M besar, M besar. Keturunan dari mana sih? Ngasih hurufnya di sini harus M gitu, enggak kayak huruf A atau K gitu. Sebenarnya secara gampangnya kita ambil dari huruf awal sifat. Kan ini sifatnya merah, huruf di depannya kan huruf M. Maka ya udah, karena dia merupakan sifat dominan, kita tulis di sini M besar, M besar. Kalau ada yang nanya nih, boleh nggak pakai huruf lain? Ya sebenarnya boleh-boleh aja. Misalkan bunga warna merah, kamu mau kasih huruf A. Jadi sini A besar, A besar. Yang penting harus konsisten. Jadi kalau dia dominan, berarti sama-sama huruf besar. Nah, sementara kalau resesif, misalkan kalau warna merah dominan, berarti otomatis warna putihnya adalah resesif. Maka dia ditulis dengan M kecil, M kecil. Nah, ini dilambangkan dengan huruf kecil. Nah, kenapa nggak warna putih ini kita kasih huruf awalnya P? Karena kan putih huruf awalnya P. Kenapa? Karena di sifat dominannya kita kasih dengan lambang M besar, M besar. Jadi otomatis pada sifat resesifnya juga harus menggunakan huruf M. Jadi M kecil, M kecil. Kalau di sini kamu mau kasih pakai warna merahnya B besar, B besar, berarti di sifat resesifnya untuk warna putih juga menggunakan huruf B, tapi B kecil, B kecil. Jadi hurufnya harus sama, cuma huruf besar atau kecilnya saja yang beda. Nah, kita lanjut. Berikutnya adalah istilah intermediate. Intermediate ini adalah sifat yang berbeda dari induknya. Tidak ada yang menutupi dan tidak ada yang tertutupi. Intermediate ini dilambangkan dengan sepasang huruf, di mana huruf depannya adalah huruf besar dan huruf belakangnya adalah huruf kecil. Yang selanjutnya adalah alel. Apa itu alel? Alel adalah anggota dari setiap pasangan gen yang mengatur sifat yang sama. Jadi misalkan contoh intermediate, kan di sini tulis dilambangkan di huruf besar di depan dan di belakang dengan huruf kecil. Kita mengacu pada contoh yang sama ya. Jadi kalau M besar di sini adalah merah dan M kecil di sini adalah putih. Di sini tidak mengikuti sifat dominan, tapi juga tidak mengikuti sifat resesif. Terus jadi apa dong? Ini adalah penggabungan. Jadi merah, jadi warna merah. Kalau kamu bereksperimen, kamu campurkan dengan warna putih, kira-kira akan menjadi warna apa? Ya, warna yang dihasilkan adalah warna pink atau merah muda. Karena dia tidak mengikuti sifat induknya, maka terjadi pencampuran. Jadi warna yang dihasilkan berbeda, tidak sama dengan yang dominan dan juga tidak sama dengan yang resesif, tapi melainkan pencampuran keduanya. Maka di sini warnanya kita tulis dengan merah muda. Nah, oke. Tadi kan kalau untuk warna merah, karena dia sifat dominan, berarti M besar, M besar. Terus untuk resesif warna putih, M kecil, M kecil. Terus kalau untuk intermediate, karena dia penggabungan, jadi M besar dan M kecil.
dengan warna merah muda. Nah, kemudian alel. Kan tadi pengertian alel adalah anggota dari setiap pasangan gen yang mengatur sifat yang sama. Misalnya alel dari bulu halus adalah H besar. Jadi, artinya di sini adalah bulu halus merupakan dominan. Jadi, kebanyakan rata-rata, sifat yang termasuk dalam kategori unggul ini merupakan sifat dominan. Jadi, alel dari H besar, bulu halus, adalah H kecil yang merupakan bulu kasar. Jadi, berdasarkan contoh yang sebelumnya, alel merah, M besar, adalah si M kecil putih. Berikutnya adalah homozigot. Homozigot berasal dari kata homo yang artinya satu. Jadi, homozigot merupakan sepasang alel yang terdiri atas gen yang sama, yakni sama dominan atau sebaliknya sama-sama resesif. Contohnya M besar, M kecil, A kecil, dan B besar, jadi dia harus huruf kembar gitu ya ibaratnya. Jadi kalau M besar harus dengan M besar, kemudian kalau A kecil harus dengan A kecil. Selanjutnya adalah lawannya dari homozigot, yaitu heterozigot. Heterozigot adalah sepasang alel yang terdiri atas gen yang sama, yakni gabungan dominan dan resesif. Contohnya adalah M besar, M kecil, A besar, A kecil. Jadi dia merupakan gabungan. Selanjutnya ada yang namanya monohibrid. Mono di sini artinya satu. Jadi monohibrid adalah persilangan dengan satu sifat yang berbeda. Kemudian kalau yang sifat berbedanya ada dua, berarti disebut dengan dihibrid. Contoh dari monohibrid misalnya pada bunga mawar. Misalnya bunga mawar, semuanya sama, kecuali ada yang membedakan yaitu warna bunganya. Yang satu merah, yang satu putih. Nah, itu sifatnya satu beda. Kemudian kalau contoh yang dihibrid, misalnya kamu punya pohon mangga, kemudian tetangga kamu juga mempunyai pohon mangga. Jenisnya sama, misalkan jenisnya sama-sama harum manis. Tapi ada dua sifat yang berbeda. Misalkan pohon mangga kamu buahnya manis, tapi ukuran buahnya itu kecil. Sedangkan untuk pohon mangga tetangga kamu, buahnya itu ukurannya besar. Sedangkan rasanya itu asam. Nah, berarti di sini ada dua sifat beda, yaitu ukuran buah yang punya kamu adalah kecil dan punya tetangga adalah besar. Punya tetangga kamu adalah besar. Yang selanjutnya adalah rasa buah, di mana di sini ada manis dan asam. Selanjutnya adalah hukum Mendel. Mendel di sini dikenal dengan bapak genetika karena beliaulah yang pertama kali menemukan tentang pewaris. Jadi, Mendel ini melakukan uji coba pada kacang Hershey. Kenapa sih harus menggunakan kacang Hershey, tidak kacang hijau atau kacang buncis itu? Nah, teman-teman bisa mencari jawabannya di internet karena itu ada alasannya kenapa Mendel ini menggunakan kacang Hershey. Nah, hukum Mendel ini ada dua. Yang pertama adalah hukum satu Mendel atau yang biasa kita sebut dengan hukum segregasi, di mana pada hukum satu Mendel ini, Mendel menyatakan bahwa pada pembentukan gamet terjadi yang namanya segregasi atau pemisahan alel secara bebas yang berlaku untuk persilangan monohibrid. Jadi hukum Mendel ini hanya untuk berlaku pada persilangan monohibrid. Nah, yang kedua adalah hukum Mendel hukum 2 Mendel atau hukum penggabungan bebas. Jadi Mendel menyatakan bahwa pada pembentukan gamet alel mengadakan kombinasi secara bebas, yang dimana hukum Mendel 2 ini berlaku untuk persilangan dihibrid. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Untuk persilangan monohibrid dan dihibridnya akan kita lakukan pada pertemuan berikutnya. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih.